Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biologi Konservasi kelas C akan membawakan materi tentang Antroposen, konservasi di alam yang didominasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 3 pemateri. Yang pertama, saya sendiri Firda Rahmatia. Pemateri kedua akan dibawakan oleh Fitria Maharani. Dan pemateri ketiga yaitu Sofa Suryana. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai dampak manusia menentukan zaman geologis. Antroposen menurut AWG atau kelompok kerja Antroposen ialah epos geologi baru yang menandakan dominasi efek manusia terhadap bumi. Antroposen sendiri dimulai pada zaman Holosen. Uji coba nuklir pada tahun 1945 merupakan bukti paling jelas terhadap dimulainya era Antroposen. Bahan radioaktif mencapai stratosfer sebelum menyebar turun ke bumi bersama ledakan atom. Aktivitas manusia telah membawa spesies tumbuhan dan hewan di bumi ke ambang peristiwa kepunahan besar ke-6 di bumi, meningkatkan tingkat kepunahan spesies terbesar 1.000 hingga 10.000 kali lipat di hutan hujan tropis saja. Bioma antropogenik. Bioma menjadi unit paling dasar yang akan digunakan ahli ekologi untuk menggambarkan pola global keseluruhan dari bentuk ekosistem, proses, dan keanekaragaman hayati. Ini telah digabungkan untuk menghasilkan peningkatan penggunaan logam dan mineral, bahan bakar fosil, dan pupuk pertanian yang meningkatkan transformasi lahan dan ekosistem laut dekat pantai untuk penggunaan manusia. Efek bersih dari perkembangan teknologi, pertumbuhan populasi, dan konsumsi sumber daya telah menjadi konversi bioma alami menjadi pertanian, kota, jalan, dan konstruksi manusia lainnya, dan penggantian hewan dan tumbuhan liar oleh spesies peliharaan untuk memenuhi permintaan makanan yang terus meningkat. Bioma mencerminkan konsep yang awalnya dikembangkan untuk menggambarkan area luas vegetasi serupa secara regional yang umumnya terjadi dalam pola garis lintang dan iklim yang dapat diprediksi. Berikut deskripsi bioma antropogenetik. Selama abad ke-18 dan ke-19, pergeseran ini relatif lambat dan bertahap, tetapi dipercepat pada abad ke-20. Dalam tabel, terdapat beberapa kelompok yaitu pemukiman padat, desa, lahan pertanian, padang rumput, hutan, dan alam liar. Dengan pemukiman padat terdiri dari perkotaan dan pemukiman padat. Dengan keterangan pemukiman padat dengan area perkotaan yang substansial, lingkungan binaan yang padat dengan populasi yang sangat tinggi, perpaduan padat penduduk pedesaan, dan perkotaan termasuk pinggiran kota dan desa. Selanjutnya, pada desa terdapat 21 desa beras, 22 desa irigasi, 23 desa pertanian dan penggembalaan, desa penggembalaan, 25 desa tada hujan, dan 26 desa mosaik dengan keterangan terdapat pada tabel, dan yang lainnya. Selanjutnya, ekosistem baru. Ekosistem baru adalah kombinasi baru spesies di bawah kondisi abiotik baru. Ekosistem baru dihasilkan oleh proses ekologi yang dipengaruhi oleh aktivitas dan intervensi manusia. Mereka muncul terutama dari degradasi sistem liar atau ditinggalkannya sistem yang digunakan secara intensif. Studi Chapin dan Starfield terbukti hanya yang pertama dari banyak yang mendokumentasikan perubahan tipe dan sifat ekosistem, bukan dari satu kategori ekosistem tradisional ke kategori ekosistem lainnya, tetapi dari ekosistem alami bersejarah menjadi ekosistem dengan karakteristik unik yang sebelumnya tidak ditemukan. Fenomena ini menjadi begitu sering dan tersebar luas dalam studi ekologi dan publikasi yang dihasilkan dari mereka yang secara alami mendorong pengembangan istilah dan definisi baru. Definisi awal dan kriteria ekosistem baru mendorong pengembangan istilah dan definisi baru. Berikut merupakan peran agen manusia dalam penciptaan dan pemeliharaan ekosistem yang berubah.
Panah 1 menunjukkan proses ekosistem alami. Panah 2 mewakili perubahan yang tidak disengaja atau degradasi yang disengaja oleh manusia. Panah ketiga menggambarkan perubahan jasa ekosistem untuk kepentingan manusia. Panah keempat menunjukkan remediasi lingkungan seperti restorasi jasa ekosistem tanpa restorasi aktual dari ekosistem asli. Panah 5 mewakili restorasi ekosistem penuh, yaitu proses, struktur, dan komponen. Panah ke-6 menunjukkan degradasi ekosistem yang dirancang atau dipulihkan ke keadaan ekosistem yang terkena dampak karena kurangnya pemeliharaan. Panah ke-7 dan 8 menunjukkan jalur dari ekosistem yang dirancang atau dipulihkan. Panah ke-7 atau ekosistem yang terkena dampak di panah 8 ke ekosistem baru. Ekosistem baru berpengaruh baik atau buruk. Ini adalah reaksi hampir naluriah, terutama di kalangan ekologi tradisional dan konservasionis, untuk segera melampirkan konotasi negatif pada istilah seperti ekosistem baru serta kenyataan yang digambarkannya. Faktanya, kedengarannya agak seperti spesies invasif di tingkat ekosistem, dan memang keduanya mungkin terkait erat dengan ekosistem baru yang seringkali dibentuk oleh invasi dan penyebaran tumbuhan dan hewan non-asli. Yang pertama adalah penerapan pendekatan pengelolaan adaptif. Pengelolaan adaptif, tindakan pengelolaan dirancang sebagai eksperimen sehingga hasil tindakan akan secara efektif menginformasikan tindakan pengelolaan selanjutnya. Meskipun sejarah kasus tidak memiliki perbandingan atau kontrol situs untuk melihat apa yang terjadi jika campuran benih telah dibatasi hanya untuk tanaman padang rumput tinggi asli, pemantauan bersama munculnya spesies dan cakupan dalam menghadapi kondisi lingkungan dan perbandingan tanaman yang muncul. Yang kedua, pemantauan tambahan yang menunjukkan bahwa komunitas baru sebagian besar tidak memiliki spesies invasif juga merupakan temuan kunci menunjukkan bahwa ekosistem baru ini mungkin memenuhi kriteria stabilitas untuk ekosistem baru yang asli. Yang ketiga, pendekatan logis adalah memaksimalkan keragaman genetik, spesies, dan fungsional sedapat mungkin untuk meningkatkan kelangsungan hidup komunitas dan ekosistem di bawah iklim tertentu. Ekologi spesies non-pribumi dan invasif. Bagaimana spesies invasif mempengaruhi ekosistem yang ada dan menciptakan ekosistem baru? Seperti pada gambar, urutan invasi khas untuk sebagian besar spesies non-asli dimulai dengan pergerakan melalui mekanisme transportasi dari spesies rentang asli ke lingkungan baru. Setibanya spesies baru, mungkin yang pertama yaitu tidak bertahan, yang kedua bertahan tetapi gagal menyebar, atau yang ketiga mulai mereproduksi dan memperluas distribusi lokal mereka. Jika populasi memiliki sumber daya yang cukup dan kematian yang tidak memadai untuk pesaing, pemangsa atau parasit untuk mengontrol jumlahnya mungkin mulai memperluas distribusinya regional dan kontinental, menghasilkan multiple, diskrit, dan memperluas populasi. Selanjutnya, bagaimana manusia memindahkan spesies invasif? Yang pertama, mohon maaf ada terjadi kesalahan. Dalam invasi akuatik, seluruh komunitas non-asli makhluk yang menempel di dasar kapal atau hidup di air pemberat kapal tersebut dapat dipindahkan sekaligus ke lingkungan baru. Banyak spesies serangga dapat berpindah ke seluruh dunia dalam produk kayu yang diproses atau tidak diproses. Sementara spesies lain yang memakai sayuran dan buah-buahan seperti lalat buah Mediterania atau mayfly sering berpindah ke seluruh dunia sebagai serangga dewasa atau larva dalam pengiriman produk. Madsen menyimpulkan bahwa hampir 2000 spesies serangga dan 2000 spesies tumbuhan kurus telah memasuki Amerika Utara dalam 500 tahun terakhir. Godfrey dan Crowley memperkirakan bahwa setidaknya 20.000 spesies tanaman non-asli
telah diperkenalkan ke Inggris Raya, hampir 1.200 diantaranya telah dinaturalisasi. Selanjutnya yaitu tentang pola dan karakteristik invasi dan penyerbu yang berhasil. Nah, detail dan spesifikasi pola dan karakteristik invasi bervariasi ya, berdasarkan kasus per kasus. Nah, kita itu dapat menggeneralisasi pola yang dapat diprediksi dari invasi sukses yang ditandai oleh 7 tahap seperti pada gambar. Yang pertama yaitu ada pengenalan, kemudian ada kolonisasi, kemudian ada pembentukan atau reproduksi. Selanjutnya itu ada penyebaran invasif, kemudian ada adaptasi terhadap lingkungan baru, sehingga tumbuhlah kolonisasi habitat baru. Nah, spesies introduksi ini mengurangi keanekaragaman hayati tidak hanya melalui kompetisi saja, akan tetapi juga melalui predasi. Predasi seringkali menghancurkan spesies mangsa. Nah, salah satu contohnya yaitu kepunahan yang hanya disebabkan oleh predator. Contoh kasusnya yaitu ular pohon coklat, Boigo irregularis di Pulau Guam, di mana populasi ular coklat ini sangat banyak sehingga ular ini merupakan predator di Pulau Guam yang telah memusnahkan 3 spesies burung asli di Pulau Guam tersebut. Selanjutnya yaitu memahami proses invasif. Untuk semua varietasnya, penyerbu atau tanaman invasif ini yang berhasil biasanya memiliki setidaknya 1 dari 3 karakteristik di bawah ini. Nah, bisa teman-teman baca ya, lalu pahami. Nah, biasanya banyak penyerbu ini sangat mahir dalam karakteristik pertama. Bisa dilihat karakteristik pertama. Nah, contohnya itu dalam studi klasik tentang karakteristik invasif 24 spesies Pinus sp oleh Reismanek dan Richardson tahun 1996, ada 12 spesies diklasifikasikan sebagai Pinus non-invasif dan 12 spesies lainnya sebagai invasif. Nah, spesies invasif ini memiliki masa benih individu yang rendah, kemudian periode Junenville yang pendek, dan interval yang pendek antara tanaman berbiji besar lainnya. Adapun karakteristik kedua dan ketiga memungkinkan penyerbu itu untuk mencapai reproduksi awal dan konsisten setelah ditetapkan. Sedangkan karakteristik pertama itu berkontribusi pada jumlah benih yang tersebar luas. Nah, menariknya ini spesies invasif semuanya itu terkonsentrasi di subgenus Pinus yang sama, yaitu Diplodocus, sementara spesies non-invasif semuanya adalah anggota dari subgenus yang berbeda, yaitu Strobus. Nah, dikotom ini menyarankan bahwa setidaknya pada Pinus, keanggotaan dalam subgenus mungkin adalah karakteristik pertama yang dimiliki oleh Pinus tersebut. Selanjutnya yaitu indikasi kemungkinan invasi suatu spesies menurut Reismanek dan Richardson pada tahun 1996. Nah, dalam introduksi yang direncanakan, spesies introduksi ini lebih mungkin berhasil jika ada 3 faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu lebih banyak individu dilepaskan daripada lebih sedikit. Yang kedua, lebih banyak situs rilis yang digunakan daripada lebih sedikit. Dan ketiga, pelepasan diulang berkali-kali. Nah, dengan demikian, spesies non-pribumi yang dapat menyerang dalam jumlah besar di banyak situs dalam upaya berulang akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Adapun banyak spesies invasif menunjukkan pentingnya pertandingan ekologis atau beradaptasi ke lingkungan baru. Nah, adapun beberapa aspek kecocokan ekologis terjadi pada tingkat yang sangat luas. Misalnya itu di antara tanaman herba. Ada indikator terbaik dari kemampuan untuk menginvasi daerah baru secara historis adalah dengan kisaran garis lintang. Nah, semakin besar penyebaran garis lintang, maka tanaman herba ini dapat mentolerir dalam kisaran asli, yaitu semakin besar kemungkinannya untuk menyerang daerah baru.
Kemudian ada dimensi lain dari kecocokan ekologis terlihat pada spesies yang dalam beberapa cara, yaitu dapat mengubah habitat itu sendiri. Secara efektif, menciptakan ceruk mereka sendiri di tempat yang sebelumnya tidak ada. Contohnya itu dapat dilihat pada gambarnya itu. Di situ ada contoh pohon Meyrica faya yang merupakan spesies invasif di Pulau Hawaii. Nah, Meyrica faya ini mahir menjajah abu vulkanik dan membukakan hutan asli. Yang keduanya merupakan sistem nutrisi terbatas. Nah, dengan demikian, Meyrica faya ini mengubah habitat asli dengan mengubah tingkat siklus nutrisi, nitrogennya, struktur fisik, dan sebagai penetrasi cahaya hutan. Kemudian si Meyrica faya ini dapat menciptakan ceruk baru yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak dapat ditoleransi oleh spesies asli. Selanjutnya yaitu membentuk teori biologi invasi, upaya masa lalu. Nah, para ilmuwan yang peduli dengan dinamika proses invasif secara tradisional menggunakan salah satu dari 3 kategori model untuk menjelaskan perilaku invasi, penyebaran, dan keberhasilan. Adapun 3 kategori model tersebut antara lain bisa dibaca ya. Yang pertama ada model non-spasial, yang kedua ada model implisit spasial, yang ketiga ada model explicit spasial. Selanjutnya yaitu teori saat ini dan paradigma manajemen untuk spesies invasif. Bagaimana sih spesies invasif berinteraksi dan sering memanfaatkan modifikasi manusia dari lingkungan alam? Nah, menurut ahli biologi Christopher Cooper dan Curtis Dahrel pada tahun 2009 yang mengusulkan klasifikasi kerangka kerja berdasarkan 4 tipe habitat dengan kategori yang ditentukan oleh perbedaan tingkat modifikasi habitat manusia dan penilaian habitatnya. Bisa dilihat ya pada tabel, di situ ada tipe pertama yaitu habitat antropogenik. Terdiri dari daerah yang sangat terganggu seperti pertanian, hutan, tanaman, atau pemukiman perkotaan. Yang kedua ada tipe habitat referensi yang mewakili habitat yang relatif tidak terganggu, yang didominasi oleh spesies asli. Nah, di antara kedua habitat ini, yang pertama dan kedua, ada habitat yang ditinggalkan, yang saat ini sedikit mengalami campuran tangan manusia tetapi pernah terganggu atau dikelola di masa lalu, seperti lahan pertanian, hutan, tanaman telantar, atau kawasan perkotaan yang terdegradasi. Adapun tipe ketiga yaitu habitat terbelangkai. Habitat ini memiliki nilai konservasi aktual atau berpotensi tinggi, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai habitat referensi, karena kondisinya saat ini tidak dapat dianggap sebagai referensi untuk alam berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu ada tipe habitat keempat, yaitu habitat yang dirancang. Nah, habitat ini adalah yang dengan sengaja dimanipulasi oleh manusia untuk menciptakan habitat baru yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Contohnya itu tujuan konservasi, seperti restorasi habitat asli sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya, ini keempat habitat tadi. Ada tabelnya. Kemudian, keempat klasifikasi ini cocok dengan 4 strategi utama yang digunakan dalam konservasi alam saat ini. Yang pertama, yaitu menjaga keanekaragaman hayati di lanskap budaya dan perkotaan. Yang kedua, melindungi kawasan alami. Yang ketiga, yaitu mempraktikkan konservasi alam di lahan telantar. Yang keempat, yaitu secara aktif memulihkan habitat yang telah terdegradasi, restorasi. Selanjutnya, yaitu ada konservasi keanekaragaman hayati di lanskap perkotaan perkotaan. Ada pertumbuhan lanskap perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini merupakan contoh kasus lingkungan antropogenik yang paling intensif.
serta situasi yang menghasilkan berbagai bentuk ekosistem baru. Nah, adapun ancaman yang lebih umum yang ditimbulkan oleh daerah perkotaan terhadap keanekaragaman hayati yaitu urbanisasi suatu daerah serta dengan perubahan permanen atau hampir permanen ya dalam penggunaan lahan dan penghapusan efektivitas ekosistem alam. Nah, dengan demikian, urbanisasi telah dipahami sebagai ancaman utama bagi keanekaragaman hayati global. Adapun variabel tertukar yang terkait dengan efek negatif urbanisasi terhadap peningkatan keanekaragaman hayati yaitu contohnya itu ya saat seseorang itu bergerak lebih dekat ke daerah perkotaan inti. Nah, ini termasuk peningkatan manusia, kepadatan penduduk, kepadatan jalan, kemudian polusi udara dan tanah, kemudian suhu lingkungan, ataupun indikator gangguan antropogenik lainnya. Adapun efek terbesar dari wilayah perkotaan ini tidak muncul dari lahan yang mereka tempati saja, akan tetapi dari efek yang diciptakan oleh penggunaan intensif tersebut dan jumlah sumber daya yang dikonsumsi dan diproses untuk mempertahankannya. Selanjutnya ada tentang memahami kota sebagai sistem ekologis. Nah, untuk memasukkan efek manusia secara lebih eksplisit ke dalam pemahaman proses, saat ini sebagian besar ilmuwan yang mempelajari proses dan efek yang sama di daerah perkotaan mengacu pada penyelidikan mereka tentang sistem ekologi perkotaan dan penelitian ekologi perkotaan. Nah, karena daerah perkotaan tidak memiliki keistimewaan ekologi, dan melibatkan proses ekologi yang berbeda dibandingkan dengan sistem non-perkotaan, sebaiknya sistem ekologi perkotaan ini dibedakan oleh fakta bahwa proses tersebut beroperasi dalam sistem lanskap dan interaksi manusia yang berbeda, yang khas dari lingkungan perkotaan. Contohnya itu bisa dilihat ya di situ ada penelitian yang dilakukan oleh Pichket dan Cardenaso yang telah mempelajari sistem Baltimore selama bertahun-tahun. Yang bisa dibaca di situ. Nah, kesimpulannya itu tingkat retensi pinggiran kota sangat tinggi, menunjukkan bahwa kombinasi dari rumput yang dipelihara, kemudian vegetasi sukarela, dan cekungan retensi yang direkayasa sebagai infrastruktur biofisik yang menjebak sejumlah besar nitrogen di perkotaan. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur manusia belum melenyapkan semua proses biologis yang menentukan fungsi ekosistem di wilayah perkotaan tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan tanggapan ekologi perkotaan, tradisional dan kontemporer pendekatan. Nah, perubahan habitat yang menyertai peningkatan tingkat penggunaan lahan perkotaan beroperasi sebagai kunci filter dalam menentukan komposisi spesies atau daerah perkotaan. Nah, mengingat memfilter efek yang beroperasi dengan cara ini, adapun salah satu alat yang paling umum untuk menafsirkan efek urbanisasi tersebut pada ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, yaitu menggunakan gradien pedesaan ke perkotaan atau RUG. Nah, alat ini juga banyak digunakan karena telah terbukti bermanfaat secara luas, kemudian memberikan cara untuk memahami tidak hanya pola umum saja, tetapi lebih khusus. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Nah, di situ ada penggambaran umum dari gradien pedesaan ke perkotaan. Bisa dilihat kekayaan spesies itu menurun dari pedesaan ke menuju inti perkotaan karena penggunaan lahan antropogenik intensif dipengaruhi oleh peningkatan proporsi permukaan kedap air, contohnya itu aspal dan beton yang ada di perkotaan. Nah, tidak hanya jumlah spesies saja yang berubah, akan tetapi pola pengganti spesies juga terjadi sedemikian rupa sehingga spesies ini
di inti perkotaan ini secara unik beradaptasi untuk mengeksploitasi karakteristik tertentu dari lingkungan perkotaan. Adapun pendekatan RUG ini juga mengundang interpretasi langsung dalam perubahan variabel sebagai jumlah energi dan materi yang disubsidi yang diimpor untuk digunakan oleh manusia dan tersedia untuk spesies lain. Nah, yang keduanya ini meningkat dari kota pinggiran pedesaan ke pusat kota itunya sendiri. Nah, RUG juga menunjukkan pola perubahan yang jelas untuk spesies non-asli yang meningkat seiring dengan pergerakan menuju habitat inti perkotaan. Rupanya dari saya cukupkan sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati di lanskap perkotaan. Langsung saja pada materinya. Nah, yang pertama pengaruh bentang alam perkotaan terhadap keanekaragaman hayati. Seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati erat kaitannya dengan nasib perkotaan, di mana ketika jumlah dan ukuran perkotaan bertambah akan mempengaruhi keanekaragaman hayati tersebut. Nah, kota sendiri seringkali terletak di daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dibanding dengan pedesaan. Contohnya kota di Australia. Kemudian ada Amerika Serikat, di mana terdapat 22% dari kemunculan populasi tanaman di Amerika Serikat terancam punah. Nah, keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan dapat terancam akibat pola penggunaan lahan, termasuk perusakan habitat asli, tutupan lahan oleh permukaan kedap air, dan perubahan iklim yang akan memfasilitasi masuknya dan penyebaran dari spesies invasi non-asli. Kemudian adanya aktivitas manusia juga mempengaruhi pemilihan spesies yang mungkin lebih menyukai spesies non-asli daripada spesies asli. Kemudian pengelolaan ruang hijau perkotaan yang mungkin sengaja diperkenalkan populasi besar spesies non-asli. Selanjutnya, mengkategorikan keanekaragaman hayati perkotaan. Klasifikasi pertama yaitu penghina perkotaan, yang merupakan spesies hewan yang sensitif terhadap aktivitas manusia dan gangguan habitat. Contohnya mamalia besar, terutama predator. Kemudian untuk tanaman juga merupakan spesies yang sensitif terhadap aktivitas manusia, seperti tanaman suksesi akhir. Klasifikasi kedua yaitu adaptor perkotaan, di mana sering ditemukan di pinggiran kota. Nah, spesies ini merupakan spesies tumbuhan suksesi awal yang sengaja diperkenalkan dan dikelola di perkarangan perumahan dan taman umum. Contoh dari spesies ini yaitu spesies budidaya, misalnya rumput turf, semak hias yang tumbuh cepat, dan pohon. Kemudian klasifikasi terakhir yaitu pengeksploitasian perkotaan, yang terdiri dari spesies yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap modifikasi lingkungan perkotaan. Kemudian ada dimanapun manusia itu membangun, contohnya yang terdiri dari batu, jalak, burung pipit, tikus Norwegia, dan tikus rumahan. Lalu, bisakah kawasan perkotaan dikelola untuk konservasi keanekaragaman hayati? Nah, ada dua alasan kenapa kita harus mempromosikan kegiatan konservasi di lingkungan perkotaan. Yang pertama, tentu saja sebagai kontribusi kita terhadap konservasi keanekaragaman hayati, dan yang kedua untuk mengaktifkan fungsi sosial kita dan menyediakan jasa ekosistem bagi kita yang tinggal di lingkungan perkotaan. Secara tradisional, konservasi di kota mengikuti strategi menemukan area alami dan melestarikannya sebagai taman atau cadangan. Contohnya di wilayah DuPage, Amerika Serikat, ada pelestarian hutan lebih dari 100 tahun yang mencakup lebih dari 60 cagar alam yang melindungi 10.200 hektar atau sekitar 12% dari DuPage County. Nah, ini merupakan contoh dari salah satu jaringan hutan yang telah diawetkan di DuPage County. Konservasi perkotaan merupakan kemampuan untuk mengenali secara tepat elemen lingkungan perkotaan dan memilih strategi konservasi yang dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengembangkan program konservasi. Nah, hal ini dapat dicapai melalui advokasi pendidikan. Jenis habitat perkotaan berpengaruh pada konservasi keanekaragaman hayati. Tanpa konservasi, tidak hanya kepunahan spesies saja, namun juga diikuti oleh kepunahan pengalaman bagi manusia.
Kemudian strategi selanjutnya yaitu memasukkan manusia dalam konservasi perkotaan. Biasanya, daerah perkotaan relatif mempunyai keanekaragaman hayati lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Namun, penduduk perkotaan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih sedikit dibanding dengan penduduk pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan pada keanekaragaman hayati di daerah perkotaan. Solusi dari permasalahan ini yaitu pendidikan yang berorientasi pada lingkungan dan satwa liar, yang akan berpengaruh penting pada keberhasilan upaya konservasi di lingkungan perkotaan, seperti halnya sengaja melibatkan penduduk dalam pengalaman langsung dengan alam. Contohnya pada tahun 80-an, awalnya ada segerombolan kelelawar yang hinggap di bawah jembatan Kongres. Awalnya penduduk sangat risih dan sempat menuliskan petisi untuk memusnahkan kelelawar tersebut. Namun ada perwakilan dari BCI yang mulai mengkampanyekan pendidikan publik tentang kelelawar dan meyakinkan penduduk sekitar untuk tidak memusnahkan mereka karena mereka tidak bahaya dan mereka juga menarik karena mereka bisa memakan 10.000 hingga 20.000 pon serangga. Hal ini sangat bermanfaat untuk produsen pertanian lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada lingkungan dan satwa liar akan berpengaruh pada perspektif dari masyarakat lokal dan akan menerimanya seperti itu. Selanjutnya, strategi untuk praktisi konservasi di wilayah perkotaan. Yang pertama, fokus pada manajemen adaptif. Gunakan kerangka perencanaan konservasi yang kuat yang memungkinkan dilakukannya peninjauan ulang secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan strategi konservasi. Kedua, merangkul sistem ekologi yang mana dalam perencanaan konservasi perkotaan harus memberikan perhatian khusus pada pola atau proses ekologis. Kemudian abaikan abu-abu dan hijau. Memasukkan gradasi dalam kesesuaian habitat perkotaan untuk berbagai spesies ke dalam peta proyek. Gunakan faktor sosial ekonomi dan budaya dalam perencanaan. Gunakan survei komunitas manusia yang sudah ada sebelumnya. Persepsi alam untuk membantu memadukan implementasi dan penjangkauan pendidikan. Kemudian memahami dan terlibat dengan kekuatan. Ikatan yang kuat dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat melangkah jauh untuk memajukan strategi konservasi. Kemudian manfaatkan teknologi. Nah, pengumpulan beberapa data dapat lebih mudah di kota-kota karena kehadiran aplikasi telekomunikasi dan ilmu warga yang ada di mana-mana. Kemudian strategi untuk menciptakan tempat untuk alam. Yang pertama, neoprotektisme. Nah, dengan adanya krisis punah dan perubahan iklim global yang dipicu oleh antroposen sebagai pendorong utama untuk perubahan lingkungan global, maka ada pendekatan zona operasi aman untuk menghindari kepunahan tersebut. Yang mana adanya batas penggunaan CO2 yang tidak boleh melebihi 350 bagian per juta volume atau radiasi tidak boleh melebihi 1 watt per meter persegi. Nah, jika batas-batas ini dilanggar, maka akan beresiko meningkatnya perubahan iklim yang tidak dapat diubah, seperti hilangnya lapisan es utama, kemudian perpecahan kenaikan permukaan laut, dan perubahan mendadak dalam sistem hutan dan pertanian. Strategi ini memperkirakan bahwa pelestarian 50% dari bumi dapat melestarikan 84% spesiesnya. Terlihat pada gambar, ada 3 sistem yang dipengaruhi, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan siklus nitrogen yang sudah melampaui batas aman dalam pengaruh manusia. Strategi selanjutnya yaitu konservasi sebagai pembangunan manusia dan ekonomi atau konservasi baru, di mana konservasi ini harus menunjukkan nasib alam dan manusia saling terikat. Yang mana konservasi harus berusaha dalam mendukung dan menginformasikan tentang pembangunan yang mengutamakan alam. Kemudian strategi selanjutnya yaitu konservasi ramah atau otonomi daerah. Nah, strategi konservasi ini mengambil realitas politik dan ekonomi yang saat ini masih cukup berhasil, di mana dalam konservasi ini mempromosikan alam dari, untuk, dan oleh manusia. Daerah promosi oleh penduduk lokal
sebagai pengambilan keputusan utama dalam konservasi tersebut. Nah, contohnya itu kawasan konservasi masyarakat adat atau ICCA. Namun strategi ini harus diskusi lebih lanjut karena konservasi ini menganjurkan pemutusan hubungan dengan sponsor perusahaan, yang mana mungkin saja perusahaan ini merupakan salah satu dari sedikit sumber dana yang mendanai rencana tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh komunitas adat dan kawasan konservasi atau ICCA yang dapat dilihat di konsesi baru-baru ini di 112.850 hektar hutan daratan rendah yang terpencil dan utuh bagi suku asli Peru Sungai Yaro. Nah, daerah ini menampung banyak spesies langka dan sekarang melindungi tanah air suku dari penebangan, peternakan, pertanian, komersial, dan penyebab lain dari deforestasi.